Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh, serta proklamasi. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Tridutatari dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 22220009. Nah, jadi di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama teman-teman saya. Pengen tahu teman-teman saya? Yuk kita kenalan. Kenalin, nama aku Vivi Puspita Melati Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Rajasani Putri. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Mayanti. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Sandewi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putu Sania Kesana Deviana. Perkenalkan, nama saya Rehan Fatlah Rosi. Perkenalkan nama saya Ketut Nika. Halo semuanya, di sini perkenalkan nama saya Arya Marendra. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan? Jadi, ada nilai-nilai yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan yang dibagi menjadi 5 sesuai dengan Pancasila. Yang pertama itu ada nilai dan jiwa ketuhanan, yang kedua ada nilai dan jiwa kemanusiaan, yang ketiga ada nilai dan jiwa persatuan, yang keempat ada nilai dan jiwa kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai dan jiwa yang berkeadilan sosial. Adanya proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia yang dilandaskan oleh semangat dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu titik tonggak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk membentuk negara berdasarkan Pancasila. Pembukaan UUD 1945 mempunyai sifat yang bersifat kausal dengan batang tubuh atau organis batang tubuh. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalian tahu nggak sih, apa sih itu hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi proklamasi dan pembukaan Undang-Undang 1945 sama-sama merupakan suatu bentuk kemerdekaan dari bangsa sendiri maupun dunia lain. Ada 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi. Yang pertama yaitu proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menganut alinea ketiga yang berbunyi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang kedua, proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang ketiga yaitu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 14 Agustus 1945 ditetapkannya oleh Presiden dan Wakil Presiden. Oke, hubungan sifat antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan itu yang pertama ada yaitu menjelaskan adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang sesuai dengan alinea pertama dan kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu memberikan penegaan atas dilakukannya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu hubungannya dengan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oke, jadi isi yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan menyangkut 2 hal, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang terkandung dalam kalimat pertama naskah proklamasi. Dan yang kedua, tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut terdapat dalam kalimat kedua naskah proklamasi.
Pancasila merupakan dasar filsafat yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yang artinya setiap hal konteks dalam penyelenggaraan kenegaraan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika digambarkan, Pancasila merupakan rohnya dan pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan raganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Undang-Undang 1945 dengan Pancasila merupakan hubungan yang bersifat formal. Pengertian Pancasila yang bersifat formal menurut Kailan adalah sebagai berikut. Pancasila itu sebagai hakikatnya sebagai dasar negara Republik Indonesia itu sesuai dengan apa yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat. Pembukaan UUD 1945 secara ilmiah berarti pokok kaidah yang bersifat fundamental dan memiliki dua sistem tertib hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu menjadi dasarnya, lalu yang kedua yaitu menjadikannya sebagai tertib hukum tertinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi yang hakikat hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahkan sebagai sumbernya. Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tidak bisa diubah serta melekat pada NKRI. Pancasila sebagai substansi esensial dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga baik rumusan maupun yuridiksinya sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Proses perumusan Pancasila secara kronologis bahwa pembahasan pertama yakni dasar falsafah dari Pancasila. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, kemudian BPUPKI membahas mengenai tentang dasar falsafah dari negara Pancasila. Kemudian daripada itu, terbentuklah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, yang menjadi wujud pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6 mengenai tentang hubungan antara Pancasila dengan batang tubuh, proklamasi, serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kapan-kapan lagi.